Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Karayu. Saya dari Prodi Manajemen kelas 204D. 1. Pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Target perusahaan jadi tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Meski demikian, manajemen SDM kekinian tak lagi hanya berfokus pada pemenuhan target perusahaan saja, namun juga memikirkan bagaimana perkembangan dari setiap talent yang dimiliki perusahaan. 2. Pengertian menurut para ahli. 1. Menurut Handoko Tehani, penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan individu maupun organisasi. 2. Melayu SP Hasibuan, ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 3. Menurut Edi Sutrisno, sebagai kegiatan perencanaan, penggandaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu. 4. Menurut Ana Sadarmayanti, proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar semua potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan. 2. Definisi pengembangan manajemen SDM. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia adalah suatu rangkaian kegiatan organisasi atau institusi yang dilaksanakan dalam interval waktu tertentu dan didesain untuk melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian karyawan sehingga mereka mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawabnya di masa depan. 3. Tujuan manajemen SDM. Tujuan ini bisa dicapai selama praktek manajemen sumber daya manusia yang dilakukan bisa efisien dan efektif, sesuai dengan keperluan perusahaan dengan mempertimbangkan hak-hak dan kesempatan bagi talent yang dimilikinya. 4. Fungsi manajemen SDM. 1. Perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan SDM secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. 2. Rekrutmen hingga pemberhentian. Manajemen SDM juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. 3. Pengupahan, perencanaan, penghitungan, pembayaran, dan komplain terkait pengupahan. Jadi fungsi selanjutnya yang dimiliki manajemen SDM semua juga wajib diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau kesepakatan kerja terkait lembur, potongan, tunjangan, hingga ketambahan atau insentif tertentu. 4. Penilaian kinerja. Melakukan penilaian kinerja secara berkala berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan sudah berkembang. 5. Keselamatan kerja. Perancangan manajemen resiko, program motivasi, strategi konflik, serta memperhatikan keselamatan kerja di dalam atau di luar perusahaan. Pelatihan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi dalam rangka memberikan pelatihan serta pengembangan kemampuan dari
talent yang dimiliki. Talent adalah aset. Mindset seperti ini akan membuat talent sebagai investasi hidup yang dapat memberikan ROI yang diharapkan ketika diberikan cukup effort dalam pengembangannya. 6. Pengelolaan hubungan kerja. Fungsi ini dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan hak talent yang dimiliki perusahaan. Fungsi kompensasi dan pengkajian pada manajemen sumber daya manusia. Kompensasi diberikan kepada pekerja sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian kompensasi tidak selalu dalam bentuk uang, namun bisa juga dalam bentuk barang. Prinsip dari kompensasi ini adalah adil dan layak menyesuaikan dengan tanggung jawab tenaga kerja dan prestasinya. 5. Manfaat penerapan manajemen SDM. 1. Optimalisasi SDM yang dimiliki. 2. Peningkatan produktivitas dan disertai kepuasan kerja. 3. Memetakan kebutuhan talent di setiap bagian yang sudah dan akan dimiliki. 4. Data lengkap terkait informasi ketenaga kerjaan. 5. Penelitian untuk perencanaan di masa yang akan datang. 6. Manfaat adanya manajemen SDM di perusahaan. Rekrutmen dan retensi. Dengan adanya manajemen SDM, perusahaan dapat memperoleh manfaat terkait rekrutmen dan retensi karyawan. Di antaranya dapat merekrut karyawan yang memenuhi syarat dan mempertahankan mereka di perusahaan. 2. Pembinaan hubungan baik. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengadakan seminar, rapat, dan pertemuan resmi lainnya terkait pengembangan SDM. Departemen ini juga membantu ketika menyusun rencana pemasaran dan bisnis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.